Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semua sehat? Mudah-mudahan semua yang mendengarkan hari ini semua sehat walafiat dan seluruh keluarga juga sehat ya. Nah, Ibu mencoba bertanya kepada kalian ya. Ketika kalian mendengar kata matematika, apa yang ada di benak kalian? Sulit, riweuh, malas, atau menyenangkan, atau bahkan menakutkan. Semua mindset terhadap matematika akan berpengaruh terhadap berkembang atau tidaknya otak kita. Dan kedepannya itu akan mempengaruhi cara belajar matematika kita, baik di rumah ataupun di sekolah. Ingin supaya belajar matematika itu enjoy, senang, ada beberapa tips. Ya, kenapa matematika itu penting? Ya, bagaimanapun matematika adalah ratu dari segala ilmu. Dan matematika itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak bisa lepas dari matematika. Nah, contoh yang real aja. Misalnya, kita tiap hari harus ada di sekolah, misalkan jam 6.45. Sudah ada di sekolah, ya. Tentunya di dalam otak kita akan berhitung jam berapa kita harus bangun, jam berapa kita harus mandi, jam berapa kita harus sudah membereskan buku-buku, dan jam berapa kita harus pergi dari rumah agar tidak kesiangan sampai sekolah. Gitu kan? Nah, itu semua adalah matematika. Jadi, betul kan bahwa matematika itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang Ibu akan membacakan beberapa tips ya, mudah-mudahan bisa kita lakukan, kita coba dan berhasil. Bismillah ya. Yang pertama adalah coba setting mindset kalian terhadap matematika. Misalnya, matematika itu menantang, matematika itu asyik. Lalu kalimat-kalimat penyemangat itu ditulis dalam kertas atau karton, lalu tempel di tempat yang sering kalian lalui, sering kalian lihat sehari-hari, sehingga kalimat positif itu akan mensugesti diri kalian. Selanjutnya, lakukan kegiatan dengan cara ketika kalian keluar dari kamar kalian atau dari rumah kalian, taruh tangan kalian di pinggang, lalu katakan, aku suka matematika dan aku akan bisa mengerjakan soal-soal matematika. Mungkin agak aneh ya kedengarannya bagi orang yang kurang suka matematik, atau bahkan ada yang pada orang yang agak benci matematika. Hal seperti itu seperti ilmu para psikologi, ilmu mensugesti diri, dan ini sudah dibuktikan dengan berbagai penelitian telah membuktikan bahwa dengan sugesti tersebut akan berpengaruh terhadap level testosteron dan kortisol di otak kita. Namun atunya testosteron itu. Testosteron adalah hormon yang mempengaruhi dominasi kekuatan kita. Sedangkan kortisol adalah hormon stres yang bisa kita tekan kalau kita memberikan sugesti positif dalam tubuh kita. Oke? Selanjutnya kita setting lingkungan, hindari lingkungan
yang membuat sinyal-sinyal negatif terhadap matematika. Misalkan orang-orang yang mengatakan, "Duh, gue males banget belajar matematika. Mana gurunya gak enakan. Mana gue belum PR lagi." Atau kalimat yang dikatakan oleh orang, matematika itu emang susah banget. Susah nempel di otak gue. Atau kalimat, "Gile, gue udah belajar matematika, tetap aja hasilnya jelek." Nah, kata-kata tersebut akan mensugesti diri kalian dan masuk ke alam bawah sadar kalian, sehingga akan berpengaruh terhadap hormon-hormon kebahagiaan yang ada dalam diri kalian. Ya, saat mau mengerjakan soal matematika, kalian coba awali dengan yel untuk diri kalian. Misalnya, "Matematika, aku bisa, aku pintar, Allahu Akbar, Bismillah." Nah, gitu. Lalu selanjutnya, tipsnya, setiap selesai mengerjakan latihan soal matematika, kemudian kita periksa hasilnya benar, rayakan dengan kalimat gembira. Misalkan, "Yes, ternyata aku bisa." Atau kalimat "yes" saja itu sudah membuat hormon kebahagiaan kita muncul dan tumbuh. Apa sih hormon kebahagiaan itu? Ya, hormon kebahagiaan itu yang ada dalam tubuh kita diatur oleh Allah. Kalau kita merasa gembira, maka muncul hormon dopamin. Itu hormon senyawa otak yang berkontribusi terhadap rasa senang dan juga motivasi diri, serta membantu kita untuk meningkatkan daya ingat serta fungsi sistem motor. Bagus kan? Nah, hormon yang kedua, itu hormon kebahagiaan yang kedua adalah hormon endorfin. Itu hormon pereda nyeri yang bisa mencegah depresi dan stres, juga kecemasan, sehingga dengan begitu akan meningkatkan harga diri kita. Ya, selanjutnya hormon yang ketiga adalah hormon serotonin, yaitu hormon yang mengatur suasana hati. Sehingga kalau kita bahagia, hati kita akan bisa meningkatkan kemampuan bernalar dan daya ingat kita. Dan kemampuan itu kan sangat dibutuhkan untuk pelajaran matematik. Ya, betul? Yuk kita coba sugesti diri kita dengan kalimat positif dan setting lingkungan hidup kita, lingkungan dalam diri kita. Ayo kita coba bersama. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat, karena Allah ada selalu untuk kita. Oke, bismillah, kita bisa. Sekarang Bu Elis akan menyampaikan sesuatu buat kalian. Oke, dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat. Kita seharusnya bangga loh berbicara tentang matematika. Kenapa? Karena ternyata ada ilmuwan muslim yang hebat dan mendapat penghormatan dari seluruh dunia karena sangat mencintai ilmu pengetahuan, terutama matematika. Ilmuwan muslim itu bernama Muhammad bin Musa al-Hawarizmi, lahir di kota Hawarizmi, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi atau 164 Hijriah. Pada masa dinasti Abbasiyah, beliau sangat ahli di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, beliau dengan keluarga sudah pindah ke kota Baghdad di Irak, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang sangat
Bahkan pada tahun 1226, tabel ini diterjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi dasar penelitian. Buku-buku karyanya dalam bidang astronomi antara lain Al-Amal Al-Istarob, Al-Sanad Hind, dan Jadwal An-Nujum wa Harakatuh. Banyak prestasi Al-Khwarizmi. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladaninya jadi ahli matematika untuk kemajuan Islam. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.